28 Februari 2026. Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan ke beberapa kota di Iran seperti di Minab yang mengenai sebuah gedung sekolah, membuat dunia terkejut dan mengutuk serangan yang telah menewaskan ratusan siswa, puluhan guru dan staf. Ratusan siswa lainnya dilaporkan mengalami luka serius. Amerika berdalih ini adalah kesalahan teknis atau kerusakan kolateral dari rudal yang menyimpang saat menyasar fasilitas radar militer Iran yang berada di sekitar wilayah Minab. Serangan lainnya juga terjadi di Tehran yang berhasil menghancurkan Bait Rahbari yang merupakan kompleks utama tempat tinggal pemimpin tertinggi Iran. Serangan tersebut meratakan seluruh struktur bangunan menjadi tanah. Tak hanya fisik bangunan, tragedi ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta keluarganya, serta jajaran pejabat tinggi negara lainnya. Tragedi ini memaksa pemerintah Iran menetapkan Hari Berkabung Nasional selama 40 hari sesuai dengan tradisi Syiah. Di balik duka yang mendalam, Iran mengambil sikap tegas, membalas serangan tersebut. Ali Khamenei lahir pada 19 April 1939 di kota suci Mashhad, Provinsi Khorasan. Ia adalah putra kedua dari pasangan Jawad Khamenei dan Khadijah Mirdamadi. Ayahnya, Jawad, adalah seorang ulama yang sangat dihormati di Mashhad. Ia berasal dari etnis Azeri, kelompok minoritas yang besar di Iran, di mana 95% etnis ini kini mendiami wilayah Azerbaijan. Sementara ibunya, Khadijah, adalah perempuan Persia berpendidikan tinggi yang mengenalkan Ali kecil pada indahnya seni dan sastra Persia. Meski sang ayah adalah ulama terpandang, mereka bukanlah keluarga kaya. Dalam biografinya, Ali mengenang masa kecilnya yang penuh keterbatasan. Ia bercerita, "Ayah saya adalah pribadi yang asketis. Kehidupan kami sulit. Kadang untuk makan malam, kami hanya punya roti dan sedikit kismis. Rumah kami hanya seluas 65 meter persegi, terdiri dari satu ruangan dan ruang bawah tanah yang gelap. Jika ada tamu yang datang berkonsultasi pada ayah, kami sekeluarga harus mengungsi ke ruang bawah tanah tersebut. Baru bertahun-tahun kemudian, berkat bantuan dermawan, mereka bisa menambah 2 ruangan kecil di samping rumah sederhana itu." Pendidikan Ali dimulai sejak usia dini. Di usia 4 tahun, ia dan kakaknya Muhammad dikirim ke maktab untuk belajar alfabet dan Al-Quran. Ia kemudian melanjutkan ke sekolah dasar Islam Safawi untuk mendalami dasar-dasar agama. Setelah lulus, Ali masuk ke seminari teologi di Mashhad. Di bawah bimbingan langsung ayahnya dan ulama terkemuka, ia melahap kurikulum logika, filsafat, dan fikih Islam hanya dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 1957, di usianya yang ke-18, Ali berkelana ke Najaf, Irak, sebuah kota suci bagi kaum Syiah, tempat ia menimba ilmu dari para ulama besar. Meski sempat ingin menetap di sana, rasa hormat yang tinggi kepada ayahnya membuat Ali kembali ke Iran untuk belajar di Qom pada tahun 1958. Di kota Qom inilah, Ali bertemu dengan tokoh-tokoh yang akan mengubah sejarah modern Iran. Ia berguru pada Ayatollah Burujerdi, otoritas tertinggi Syiah saat itu. Ia belajar filsafat pada Allameh Tabatabai, sang penulis tafsir Al-Mizan yang legendaris. Dan yang paling menentukan, ia bertemu dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dari sosok inilah, bibit-bibit revolusioner dalam diri Ali mulai tumbuh subur. Ali membuktikan kecerdasannya dengan mencapai tingkat Dars al-Kharij. Ini adalah level tertinggi dalam tradisi seminari, di mana seorang siswa tidak lagi sekedar membaca buku, melainkan melakukan riset mandiri dan berdiskusi untuk menghasilkan hukum baru atau ijtihad. Tahun 1963 hingga 1979, Ali Khamenei menjadi salah satu tokoh kunci keberhasilan revolusi di Iran. Revolusi ini menggulingkan dan menggantikan rezim monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam. Ali menjadi salah satu tokoh penggerak demonstrasi di Mashhad ketika Ruhollah Khomeini ditangkap atas ajakan memboikot program modernisasi Pahlavi dan menyebut Pahlavi sebagai manusia yang malang. Demonstrasi ini juga terjadi di Teheran, Qum, dan Shiraz.
Pahlavi yang menganggapnya sebagai upaya pemberontakan, memerintahkan aparat untuk bersifat represif dan menembaki demonstran. Ribuan orang dilaporkan terluka hingga meninggal, dan ratusan lainnya ditangkap. Ali Khamenei adalah salah satunya. Peristiwa ini dikenal dengan demonstrasi 15 Hordad. Setelah dibebaskan, Ruhollah Khamenei tidak menjadi lunak. Dia justru bersikap semakin vokal ketika Pahlavi kembali membuat undang-undang kontroversial di bulan Oktober 1964. Undang-undang ini memberikan imunitas kepada warga Amerika Serikat apabila mereka melakukan kejahatan di Iran, mereka tidak bisa dihukum sesuai hukum Iran. Khamenei dengan tegas mengatakan ini adalah dokumen perbudakan bangsa Iran. Khamenei ditangkap kembali secara diam-diam. Ia diasingkan ke Turki, kemudian dipindahkan ke Irak. Meski tokoh utama penggerak revolusi telah dibuang ke Irak, semangat revolusi di dalam negeri tidak padam. Ali Khamenei ditunjuk menjadi salah satu Dewan Revolusi Islam, sebuah badan rahasia yang mempersiapkan transisi kekuasaan. Ia dan tokoh revolusi lainnya mendirikan Asosiasi Ulama Pejuang, Jame'e Rohaniyate Mobares. Ini adalah organisasi rahasia ulama pro-Khamenei yang nantinya menjadi cikal bakal partai penguasa pasca revolusi. Ali juga berperan dalam jaringan rahasia yang mendistribusikan kaset-kaset rekaman Ruhollah Khamenei dari Irak ke berbagai sudut kota di Iran. Ali juga menyuarakan semangat revolusi secara tersirat dalam seminari-seminari maupun khutbah yang ia adakan. Karena aktivitasnya yang militan, Ali Khamenei menjadi target utama polisi rahasia Shah Safak. Antara tahun 1964 hingga 1978, ia ditangkap sebanyak 6 kali. Salah satu penangkapan yang paling dia ingat adalah saat Ali ditangkap karena berhasil membongkar referendum palsu yang dilakukan oleh rezim Shah pada Januari 1964. Safak menangkap dan memenjarakannya selama 2 bulan di Teheran. Di sana, Ali diisolasi dan mengalami penyiksaan yang berat oleh Safak. Ali juga ditangkap karena menjadi tokoh kunci yang mempersiapkan transisi kekuasaan dan terus menggerakkan massa saat eskalasi revolusi mulai memuncak. Ali harus menerima pengasingan internal. Dia diasingkan ke daerah terpencil Iran Shah selama hampir setahun untuk menjauhkannya dari pusat-pusat pergerakan. Akan tetapi, di tengah perjuangannya melakukan revolusi, ada sebuah kisah pengabdian lainnya yang Ali tuliskan di biografinya, di mana dia harus kembali ke Mashhad sekitar tahun 1964 untuk merawat ayahnya yang mengalami masalah penglihatan yang parah. Ali mengatakan, jika ada keberhasilan dalam hidup saya, semuanya berawal dari berkah Allah karena saya berbakti kepada kedua orang tua. Sekitar tahun 1977 sampai 1978, gelombang protes di Iran terus meningkat. Pada Januari 1978, artikel yang menghina Ruhollah Khomeini memicu demonstrasi besar di Qom yang berujung menelan korban jiwa. Setelah tradisi berkabung 40 hari, terjadi aksi lanjutan di berbagai kota. Pada 8 September 1978 di Teheran, militer menembaki demonstran hingga ratusan orang meninggal dunia, memperkuat tuntutan penggulingan monarki. Mogok massal pekerja minyak dan pegawai melumpuhkan ekonomi. Muhammad Reza Pahlavi kehilangan kendari, sementara dukungan internasional runtuh setelah konferensi Guadalupe menyimpulkan posisinya tak dapat dipertahankan. Pada 16 Januari 1979, Shah meninggalkan Iran dengan alasan akan berobat, tetapi justru disambut sukacita rakyat sebagai runtuhnya monarki Shah. 1 Februari 1979, Ruhollah Khomeini kembali ke Teheran dan disambut oleh jutaan orang. Segera setelah kedatangannya, dia menolak pemerintahan Shapur Bakhtiar, dan pada 11 Februari, militer menyatakan netral, menandai kemenangan revolusi. Kekuasaan beralih melalui pemerintahan sementara dan Dewan Revolusi, termasuk Ali Khamenei. April 1979, referendum menunjukkan 98,2% rakyat memilih Republik Islam. Akhir 1979, konstitusi baru, Velayat-e-Faqih disahkan, menempatkan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi. Setelah Republik Islam Iran berdiri dan menggantikan sistem monarki,
Karier politik Ali Khamenei meningkat dengan cepat. Pada Maret 1979, ia menjadi salah satu pendiri Partai Republik Islam, IRP. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Juli 1979, ia diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Salah satu peristiwa besar terjadi saat ia menjabat. Pada 4 November 1979, sekelompok mahasiswa pro-revolusi menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandara 52 warga Amerika Serikat selama 444 hari. Akan tetapi, Ali Khamenei justru mendukung aksi tersebut. Ia beralasan bahwa kedutaan itu merupakan sarang mata-mata. Aksi penyandaran ini dipicu oleh keputusan Amerika Serikat yang menerima Shah Muhammad Reza Pahlavi untuk berobat dan berujung pada putusnya hubungan diplomatik kedua negara serta pembekuan aset Iran oleh Amerika Serikat. By the international community. Accordingly, I have decided to ask for an early meeting of the United Nations Security Council to impose international economic sanctions upon Iran under Title VII of the United Nations Charter. Di internal militer, Ali Khamenei terlibat dalam pembersihan besar-besaran di tubuh Angkatan Bersenjata Reguler Iran, Artes. Ribuan perwira diberhentikan, dipenjara, atau diasingkan untuk mencegah kemungkinan kudeta dari pihak yang masih setia kepada Shah. Setahun setelah menjabat sebagai Wamenhan, Ali Khamenei ditunjuk sebagai perwakilan Ayatollah Khomeini di Dewan Tinggi Pertahanan dan sekaligus menjadi imam sholat Jumat Teheran. Ini adalah posisi yang sangat berpengaruh secara politik dan religius. Ia juga aktif mengawasi kondisi militer di perbatasan Iran-Irak, di tengah meningkatnya ketegangan setelah Saddam Hussein melanggar perjanjian Aljazair 1975. Pada 27 Juni 1981 saat Ali menyampaikan ceramah di Masjid Abu Zar, Teheran Selatan, sebuah bom yang disembunyikan dalam kaset rekaman meledak. Ali Khamenei selamat, tetapi mengalami luka serius pada paru-paru dan pita suara. Tangan kanannya lumpuh permanen. Kelompok anti-ulama bernama Furqon mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. 2 bulan kemudian, tepatnya 30 Agustus 1981, bom kembali meledak di kantor Perdana Menteri. Serangan ini menewaskan Presiden Muhammad Ali Rajai yang baru menjabat 28 hari, Perdana Menteri Muhammad Jawad Bahonar, serta sejumlah pejabat lainnya. Kelompok oposisi Mujahidin Rakyat Iran (MEK) diduga kuat sebagai pelaku. Setelah sekitar sebulan kekosongan kepemimpinan, pemilu presiden digelar di bawah arahan Ayatollah Khomeini pada 2 Oktober 1981. Meski masih dirawat di rumah sakit, Khamenei diizinkan maju sebagai kandidat dan diusung oleh Partai Republik Islam. Hasilnya, ia meraih sekitar 16 juta suara atau sekitar 95% dari total suara sah, sementara 3 kandidat lainnya masing-masing memperoleh kurang dari 2%. Ali Khamenei lalu dilantik sebagai Presiden Iran pada 13 Oktober 1981 setelah ia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Selama menjabat sebagai Presiden Iran pada 1981 hingga 1989, Ali Khamenei memusatkan kebijakan pada pertahanan nasional. Perang panjang melawan Irak membuat seluruh arah pemerintahan difokuskan pada kebutuhan militer, sementara ekonomi diatur ketat agar logistik perang tetap berjalan di tengah embargo Barat. Ali Khamenei juga mempercepat penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum, pendidikan, dan birokrasi. Sikap politik luar negerinya tegas, menolak pengaruh Amerika Serikat maupun Uni Soviet, yang akhirnya membuat Iran semakin terisolasi secara diplomatik. Dari dalam negeri, Ali Khamenei juga mendapat kepercayaan oleh Ayatollah Khomeini untuk mengelola konflik internal. Seperti halnya ketika salah satu oposisi rezim Shah, Mujahidin Ek-Khalik atau MEK yang dulu ikut dalam revolusi, melakukan berbagai perlawanan atas ketidakpuasan dari hasil revolusi. Pihak MEK merasa terasingkan dan tidak dianggap dalam pemerintahan rezim baru yang terbentuk. Di tahun 1980-1981, berbagai demonstrasi dan teror dilakukan oleh kelompok MEK, juga kelompok oposisi lainnya. Ali Khamenei mengkoordinasi operasi intelijen dan menangkap aktivis oposisi tersebut, baik dari MEK hingga Partai Komunis Tudeh, di mana mereka dianggap sebagai agen asing atau kaum munafik.
Puncaknya pada tahun 1988, kelompok MEK yang berada di Irak dengan dukungan Saddam Hussein melakukan serangan langsung ke wilayah Iran, yang dikenal dengan Operasi Forok Javidan. Namun serangan ini berhasil dihentikan oleh militer Iran. Pihak MEK mengalami kekalahan dan kehancuran. Serangan ini Membuat rezim Ayatollah Khomeini murka dan menganggap mereka sebagai pengkhianat. Dia mengeluarkan fatwa bahwa anggota MEK yang masih setia terhadap organisasi adalah musuh Tuhan atau muharib dan harus dibersihkan. Ali Khamenei dengan ketegasan dan kesetiaannya melegitimasi dan mendukung tindakan pembersihan kelompok oposisi atas dasar fatwa tersebut. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 orang yang menjadi korban pembersihan. Ali juga membatasi dan menutup kantor-kantor media oposisi, menutup ruang bagi faksi liberal maupun moderat di pemerintahan. Ribuan mahasiswa dan dosen dipecat dari universitas karena keyakinan politik yang berbeda atau gagal dalam tes kesetiaan agama. Melarang seluruh aktivitas diskusi bagi ideologi sekuler, Marxisme, atau demokrasi barat. Dan mendoktrin velayat el-faqih adalah hal yang mutlak dalam paham politik. Meski demikian, demonstrasi besar jarang terjadi karena kondisi perang dengan Irak yang melelahkan. Pada 3 Juni 1989, Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggalkan dunia, menciptakan kekosongan kekuasaan. Akan tetapi tidak lama berselang, Majelis Ahli menggelar sidang darurat. 60 dari 74 suara anggota yang hadir memilih Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun Ali belum memiliki status otoritas keagamaan tertinggi dalam Syiah atau disebut marja saat itu, berdasarkan wasiat Ayatollah Khomeini, konstitusi segera diamandemen untuk memungkinkan pengangkatan Ali menjadi supreme leader. Setelah terpilih sebagai seorang ayatollah dan pemimpin tertinggi, Ali memiliki kekuasaan yang bersifat absolut di semua cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan militer. Selama menjabat sebagai supreme leader, kebijakan Ali secara garis besar masihlah sama. Dalam bidang pertahanan dan militer, Ali melakukan penguatan Garda Revolusi atau IRGC dengan memberi wewenang ekonomi dan militer yang sangat tinggi. Ini dilakukan guna menciptakan kesetiaan yang kuat kepada pemimpin tertinggi. Akibat embargo Barat, Ali memerintahkan kemandirian industri pertahanan yang berfokus pada asimetris. Di antaranya Iran membangun gudang rudal terbesar di Timur Tengah, seri Shahab, Fatah, dan Khaibar yang diklaim mampu menjangkau hingga 2.000 km. Pengembangan drone seperti seri Shahed menjadi sorotan dunia, terutama setelah penggunaannya dalam berbagai konflik regional dan ekspor ke mitra strategis. Selain itu, kebijakan pengembangan senjata nuklir seperti yang dituduhkan Amerika Serikat dan Israel masih belum tahu kebenarannya. Iran terus-terusan menyangkal bahwa pengembangan nuklir di negaranya semata-mata hanyalah untuk tujuan damai. Ali bahkan mengeluarkan fatwa bahwa produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir adalah haram. Namun dugaan adanya pengayaan uranium tingkat tinggi di Natanz dan Arak tetap menimbulkan ketegangan. Laporan Badan Energi Atomik Internasional atau IAEA tahun 2025 menyatakan stok uranium Iran telah mencapai tingkat kemurnian yang mendekati weapon grade material, meskipun tujuan akhirnya masih diperdebatkan. I think what I said is exactly what happened. I made a request for Iran to stop increasing the stockpile of 60%, and this was accepted by Iran, which took initial steps, as it is indicated in my report, which could be verified on Saturday by our inspectors. So, of course, there are important discussions now at the board. We will see what happens, but this is what we agreed, and I hope this will hold. Di bidang ekonomi, Ali Khamenei menerapkan doktrin resistance ekonomi atau ekonomi resistensi, yang tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi di tengah embargo dari pihak Barat. Dia mendorong agar ekonomi negara Iran tidak ketergantungan terhadap minyak mentah yang harganya tidak stabil atau fluktuatif. Berinvestasi besar-besaran pada bidang teknologi dan riset domestik menggantikan peran Barat.
Dia juga mendorong produksi barang pokok dan teknologi di dalam negeri. Pada tahun 2004, Khamenei mengeluarkan perintah untuk mengamandemen Pasal 44 Konstitusi Iran, yang sebelumnya mewajibkan sektor-sektor utama seperti pertambangan, perbankan, dan transportasi dikuasai negara. Tujuannya adalah untuk mengalihkan kepemilikan perusahaan negara ke sektor swasta, guna meningkatkan efisiensi. Namun realitanya, justru banyak perusahaan tersebut akhirnya jatuh ke tangan organisasi yang berafiliasi dengan militer, Garda Revolusi atau IRGC, atau Yayasan Keagamaan, Bonyat, yang menciptakan struktur ekonomi hibrida di mana militer memiliki peran ekonomi yang sangat besar. Struktur ini sering dikritik oleh Bank Dunia dan IMF karena kurangnya transparansi dan persaingan yang tidak sehat bagi sektor swasta murni. Kebijakan-kebijakan Ali Khamenei beberapa kali mendapatkan sanksi yang berat dari internasional. Sanksi nuklir pada tahun 2006 oleh Dewan Keamanan PBB yang mengakibatkan pembekuan aset individu maupun entitas yang terlibat pengembangan nuklir Iran. Dan di tahun 2012, Iran mengalami sanksi pemutusan SWIFT, sehingga Bank Iran tidak bisa terhubung ke bank negara lain. Amerika dan Uni Eropa juga mengembargo minyak dari Iran pada tahun-tahun yang sama. Nilai mata uang real pun anjlok sampai 50%. Ini memaksa Iran bersedia melakukan negosiasi yang berujung pada perjanjian nuklir JCPOA tahun 2015. Sanksi yang lebih berat juga dijatuhkan pada tahun 2018, di mana Amerika Serikat menarik diri secara sepihak dari JCPOA. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. Kemudian menerapkan zero oil policy-nya guna mengurangi secara maksimal ekspor minyak Iran. Trump juga melabeli IRGC sebagai teroris dan memberikan sanksi langsung kepada Ali Khamenei beserta aset-asetnya. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the Supreme Leader and the Supreme Leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. The assets of Ayatollah Khamenei and his office will not be spared from the sanctions. Ini mengakibatkan inflasi kronis di atas 40%, penurunan drastis PDB dan kelangkaan obat-obatan serta barang industri dasar di Iran. Meski sanksi-sanksi tersebut berakibat fatal bagi ekonomi Iran, Ali Khamenei tidak kehabisan akal. Dia mengakali sanksi-sanksi tersebut dengan Shadow Fleet. Kapal-kapal tanker tua milik Iran dioperasikan untuk mengirim minyak keluar tanpa terdeteksi radar barat. Kapal-kapal tersebut bertemu kapal lain dari pihak ketiga di tengah laut guna memindahkan minyak, atau dengan mengganti bendera kapal menjadi bendera negara lain guna menghindari inspeksi. Dalam hal ini, Tiongkok berperan sebagai pembeli utama. Ali Khamenei juga melegalkan penambangan Bitcoin guna memperbanyak aset digital untuk membayar produk impor mereka agar sulit dilacak oleh Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga mulai mengintegrasikan sistem perbankannya dengan sistem pesan keuangan Rusia sebagai alternatif SWIFT. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang memicu gelombang demonstrasi besar di Iran. Pada 1999, penutupan surat kabar reformis Salam yang dianggap sebagai media liberal oleh pengadilan memicu protes mahasiswa yang bermula di Universitas Teheran. Aparat keamanan dan milisi pro-pemerintah menyerbu asrama mahasiswa. 1 orang dilaporkan tewas dan banyak lainnya terluka. Peristiwa ini menjadi protes mahasiswa terbesar sejak Revolusi 1979. Gelombang yang lebih besar terjadi pada 2009, dikenal sebagai Gerakan Hijau. Khamenei dengan cepat mengesahkan kemenangan Mahmud Ahmadinejad di tengah tuduhan kecurangan pemilu. Jutaan warga turun ke jalan dengan slogan "Mana suara saya?". Demonstrasi berlangsung berbulan-bulan, di mana terjadi insiden penembakan terhadap Neda Aga Soltan yang terekam kamera dan menjadi simbol perlawanan dan menjadi sorotan dunia. Amnesty International melaporkan ribuan orang ditangkap, disiksa, dan dipenjara tanpa proses peradilan yang layak. Tokoh oposisi seperti Mir Hossein Musawi kemudian ditempatkan dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun.
Pada November 2019, pemerintah menaikkan bahan bakar hingga 300% secara mendadak. Keputusan yang berada di bawah pengawasan Dewan Tinggi Koordinasi Ekonomi ini memicu protes di lebih dari 100 kota. Aparat keamanan dikerahkan dan akses internet nasional diputus selama hampir sepekan. Gelombang terbaru muncul pada 2022-2023 melalui gerakan Women, Life, Freedom. Aksi ini dipicu kematian Mahsa Amini setelah ditahan oleh polisi moral Gasht-e-Ershad karena dianggap melanggar aturan hijab. Protes berlangsung hampir setahun dengan demonstran secara terbuka membakar simbol-simbol kepemimpinan Ali Khamenei. Lebih dari 500 orang dilaporkan tewas, termasuk anggota keamanan, dan sejumlah demonstran dijatuhi hukuman mati. Peristiwa ini memicu kecaman internasional luas. Ali Khamenei mungkin sudah meninggalkan Iran. Tidak sedikit kebijakan-kebijakan Ali Khamenei yang menghadirkan kontroversi, bahkan memakan korban. Akan tetapi, legasi militer, kemandirian, dan pertahanan nasional yang dia bangun semasa hidupnya masih tetap kuat melindungi Iran. Entah sampai kapan, setidaknya hingga video ini diupload, Amerika Serikat dan Israel belum bisa menaklukkan Iran dan legasi kekuatan yang dibangun Ali Khamenei semasa hidupnya.